Selamat siang semua. Selamat siang. Ya. Jadi sudah semangat. Jadi di samping kita mengikuti MPLS, jangan pernah lupa untuk terus minum, makan, supaya badan kita tetap sehat, tetap kuat, sehingga ketika kita mengikuti materi, maka itu akan masuk. Kita bukan hanya mendengar, tetapi kita akan mengerti untuk kita lakukan nanti. Demikian juga dengan anak-anak yang ada di rumah. Semoga mereka tetap sehat, tetap bertahan dengan berada terus di HP masing-masing untuk mendengar penjelasan atau materi sekarang ini. Untuk materi MPLS sekarang ini, yaitu dengan materi pembinaan mental agama di sekolah. Pembinaan mental agama di sekolah. Dan materi ini nantinya akan dibawakan oleh Bapak Carter, Mokat Sarjana Teologia, Magister Teologia. Beliau untuk kapasitas di sekolah adalah tim Waka Kesiswaan bersama dengan Bapak Ben tadi, Bapak Ben Ari. Beliau adalah tim di kesiswaan dan juga dalam kapasitas sebagai pendidik, beliau mengajar pendidikan agama Kristen. Dan nantinya ada juga dari agama Islam yang nantinya akan memberikan materi, tetapi materinya itu sudah lewat di YouTube, sudah dikirimkan di YouTube untuk dilihat oleh anak-anak secara daring. Dan Bapak Carter ini beliau tinggal di Desa Lobuk 1. Ada yang tinggal di Lobuk 1 sekarang? Ada? Ya. Lobuk 1 Kecamatan Tauluan, Kabupaten Minang Tenggara. Jadi tiap hari beliau harus datang pergi untuk datang di sekolah. Dan beliau sudah menikah, memiliki satu istri dan hanya satu-satunya yang berprofesi sebagai seorang dokter. Dan itulah sekedar perkenalan singkat dari Bapak Carter yang nantinya akan membawakan tentang materi pembinaan mental agama di sekolah. Jadi bicara tentang pendidikan agama, jadi tidak mencakupi hanya satu agama saja, tapi ini akan diberikan secara global, secara umum, sehingga semua boleh dapat menerima dari setiap aliran atau setiap agama yang ada. Disilakan kepada Bapak Carter untuk membawakan materi ini. Baik, terima kasih. SMK? 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 Baik, selamat siang adik-adik sekalian, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Dan kita akan masuk pada materi pembinaan mental agama di sekolah. Dan materi ini merupakan materi terakhir kita di pertemuan di siang hari ini, dan kiranya adik-adik yang ada di rumah bisa mengikuti materi terakhir kita pada hari ini dengan judul pembinaan mental agama di sekolah secara universal atau secara umum. Ya, baik, kita akan masuk pada pengenalan materi, yaitu bagaimana kita bisa melihat secara umum bahwa pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Ya, ini merupakan pengertian secara umum dalam proses kita mempelajari tentang bagaimana pembinaan mental agama di sekolah. Jadi pendidikan itu sangat perlu. Karena kalau kita tidak memiliki pendidikan,
pasti kita tidak akan tahu apa yang orang mau bikin. Oleh karena itu, dalam pembinaan mental agama di sekolah ini secara universal atau secara umum sangat perlu untuk kita ketahui dan kita pelajari bersama. Oleh karena itu, dalam pengenalan materi ini tadi yang Ner sudah sampaikan kepada adik-adik sekalian, baik yang ada di sekolah bahkan yang sementara mengikuti secara langsung lewat YouTube yang sudah dipersiapkan oleh sekolah, bagaimana itu pendidikan itu sangat penting dimanapun dan kapanpun harus memiliki pendidikan. Dan secara tidak langsung dalam pendidikan agama, unsur terpenting dalam pendidikan yaitu moral dan pembinaan mental. Seperti materi kita pada pertama yang kita telah ikuti bersama-sama tadi, yaitu mengenai pendidikan karakter, sudah disampaikan oleh Bapak Yeremias Pontu. Ini adalah bagian dari kelanjutan dari pembelajaran kita yang pertama, materi pertama, yaitu bagaimana cara membentuk itu karakter. Dan karakter ini adalah karakter yang ketiga yang orang bahas, yang mengenai kemampuan skill atau bagaimana orang punya spiritual. Jadi orang membahas ini adalah bagaimana orang belajar mengenai kemampuan spiritual. Saya yakin dan percaya adik-adik yang ada di rumah, bahkan yang ada di sekolah sekarang ini, pasti memiliki skill kemampuan spiritual atau kemampuan beragama. Jadi di Indonesia ada berapa agama? Yang mau tanya dulu kepada adik-adik sebelum orang mau lanjut ini materi. Ada berapa agama? Coba sekuat, ada berapa agama? Berapa agama menurut orang? Hah? Ayo. Ada berapa agama di Indonesia? Yang diakui di Indonesia ada berapa agama? Ada 5 agama plus 1 kepercayaan. Jadi Nerbo bilang yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia ada 5 agama plus 1 aliran kepercayaan. Jadi ada 6. Jadi ada agama Islam, ada agama Kristen, ada Kristen Katolik, baru ada Kristen Protestan, baru ada Hindu, baru ada Buddha. Ditambah dengan aliran kepercayaan yang itu Konghucu. Jadi adik-adik mesti ingat, di negara Kesatuan Republik Indonesia secara spiritual ini orang mengenal ada 5 agama plus 1 keyakinan, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ditambah dengan 1 aliran kepercayaan yaitu Konghucu. Jadi seperti judul kita tadi bahwa orang akan belajar mengenai pembinaan mental agama di sekolah, berarti kalau berbicara pembinaan mental berarti mau membina para peserta didik, mau membentuk itu anak-anak tahu beragama atau yang dikenal tahu Tuhan, mengenal itu Tuhan. Karena itu pembinaan mental agama itu di sekolah sangat perlu. Kalau di SMK Negeri 1 Amurang, biasanya itu hari Senin ada 2 kegiatan di pagi. Pertama ada kegiatan upacara bendera, baru juga ada kegiatan ibadah. Nah itu yang ada di SMK Negeri 1 Amurang. Baru di jurusan kalian juga masing-masing ada kegiatan ibadah. Nanti untuk kegiatan ibadah di jurusan masing-masing itu disesuaikan dengan jadwal yang sudah disusun oleh jurusan masing-masing. Itu bagian dari pembinaan mental agama di sekolah. Jadi peserta didik mesti memahami ini
agar supaya orang tahu, walaupun orang punya kepandaian, emosi orang bisa terkontrol, tapi kalau orang tidak punya keyakinan atau tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan, pasti semuanya itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena dalam pembinaan mental agama di sekolah ini berkaitan dengan penilaian sikap orang. Bagaimana orang sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak di rumah memiliki sikap kalau orang tidak punya agama. Pasti orang tua di rumah orang tidak akan pernah hormati. Begitu juga kalau di sekolah. Pasti itu guru-guru juga di sekolah kalian tidak akan hormati kalau orang tidak memiliki agama. Karena di dalam pelajaran agama Kristen ada satu firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya apa teh? Lanjut di usiamu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Itu khusus kalau di pelajaran agama Kristen diajarkan itu. Jadi menghormati itu orang tua. Itu bagian juga dari pembinaan mental agama di sekolah. Karena relasi hubungan sekolah dan keluarga itu sangat perlu. Karena itu orang harus diajarkan memiliki agama, memiliki keyakinan. Tadi Nerso bilang tuh ada 5 agama plus 1 aliran kepercayaan. Nah itu untuk judul kita mengenai pembinaan mental agama di sekolah sebagai perkenalan secara umum. Baru materi kita selanjutnya yaitu dikatakan tadi, pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Jadi ini pendidikan agama ini sangat perlu untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan secara keyakinan atau secara keimanan kita. Jadi ini sangat perlu untuk adik-adik sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah ini sebentar menerima materi, bahwa membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Jadi harus digarisbawahi itu kata itu. Baru selanjutnya, pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan. Nah, jadi perhatikan baik-baik ini kata ini. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Jadi unsur agama sangat berpengaruh kepada tumbuh kembangnya kita sebagai seorang siswa, baik yang ada di sekolah maupun di rumah. Coba orang bayangkan orang pendiri ini kalau tidak memiliki kepercayaan atau memiliki iman, pasti orang membaking apa suka orang baking. Dan pasti orang akan menjadi anak-anak yang tidak baik dalam orang pergaulan di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal kalau orang tidak memiliki keyakinan atau memiliki agama. Loh? Tadi itu benar bilang ada satu ayat firman Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu. Ini firman ini berlaku juga untuk di sekolah. Jadi ayah dan ibumu di sekolah adalah orang ini, guru-guru yang ada. Maka perlulah ini pendidikan ini agama tertanam kepada pribadi-pribadi kalian semua. Selanjutnya dikatakan juga di sini, karenanya keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan dari kecil sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Jadi kalau orang sudah memupuk ini dari sejak kecil, orang sudah punya agama, pasti dia terus berkembang dan terus bertumbuh menjadi anak dewasa, dia pasti tahu Tuhan. Loh? Jadi itu tadi dikatakan tuh, karenanya keyakinan itu harus dipupuk dan ditanam dari kecil sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak
sampai ia dewasa. Garis bawahi kata-kata itu tadi yang dia bilang. Baru selanjutnya, melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit apabila jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Jadi adik-adik, pelajaran pendidikan agama itu bagian dari tanggung jawab moral yang harus dilakukan oleh kami sebagai guru-guru yang ada di sekolah, bahkan juga sebagai orang tua yang ada di rumah. Bagaimana pendidikan moral ini harus ditumbuh kembangkan agar supaya anak-anak tidak salah arah dan tidak salah jalan. Karena itu kan dia bilang harus dipupuk dari sejak kecil sampai dia tumbuh dewasa, bahkan dia memahami bagaimana dia memilih itu suatu keyakinan. Selanjutnya, pada usia remaja ditinjau dari aspek dan mental dalam merangkum pemikiran-pemikiran agama mulai muncul. Jadi adik-adik sekalian yang ada di rumah, kalian pada saat ini sudah memasuki usia remaja. Jadi harus orang memperdalam ini mengenai suatu keyakinan atau agama. Kalau orangnya nak masuk pada suatu kehidupan bahwa orang ini memiliki kehidupan yang beragama, tumbuh kembangnya orang sebagai remaja pasti terombang-ambing, karena anak-anak remaja ini dikenal masih mencari identitas diri. Kalau tidak dibekali dengan pelajaran agama di sekolah bahkan di rumah, orang sebagai remaja pasti akan terombang-ambing. Orang mau pilih jalan pasti otomatis memilih jalan yang salah. Kalau orang tidak tahu beragama, toh pasti di situ kalau orang tidak tahu beragama, orang di sekolah seperti pembawa materi sebelumnya mengatakan, kalau orang tidak memiliki agama, orang pasti mau bikin kekacauan di sekolah. Karena orang ada agama tuh, orang tahu bebas apa orang suka. Tapi kalau orang punya agama, punya keyakinan bahwa Tuhan menciptakan orang manusia itu baik, pasti orang mau bikin yang baik. Toh jangan mau bikin kekacauan. Itu pentingnya kalau orang punya agama. Karena itu sekolah harus menyampaikan dan harus memberikan pelajaran ini kepada peserta didik. Selanjutnya dikatakan di sini dalam materi kita bahwa mereka telah mulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap keagamaan yang dipraktikkan di sekolah. Ada sekelompok anak, ini cuma contoh ya. Ada sekelompok anak di sekolah kadang-kala menyepelekan itu, mau bilang mau ibadah. Seperti di SMK Negeri 1 Amurang, setiap jurusan itu ada waktu-waktu tertentu orang mau beribadah. Ada sebagian anak yang mau suka mau ibadah. Bahkan dengan berbagai macam alasan dia mau bilang, aduh, kita kok sakit puru, kita kok so lapar, kita kok pusing. Maka dia tahu ada jadwal ibadah. Itu alasan-alasan di mana supaya nyala mau ikut ibadah. Kalau orang punya agama, punya keyakinan bahwa Tuhan yang menyelamatkan orang, Tuhan yang menciptakan orang, pasti orangnya akan berpikir seperti itu. Dia mau agama Kristen kah, dia mau agama Islam, dia mau agama Hindu atau agama Buddha atau aliran kepercayaan, kalau dia yakin bahwa dia punya Tuhan, pasti dia nak mau bilang begitu. Loh? Jadi sebagai anak-anak remaja yang mulai berkembang, bertumbuh, marilah orang mengingat bahwa pelajaran agama itu sangat perlu, sekaligus memotivasi kita untuk selalu
takut akan Tuhan dan berbuat yang baik. Kalau orang sepegang itu pasti orang menjadi anak-anak yang baik dan dihormati oleh siapapun. Toh? Dan di situ ada timbul rasa cinta dan rasa sayang satu dengan yang lain. Nyata mau menyepelekan satu dengan yang lain. Karena apa? Orang ini sama-sama Tuhan ada cipta. Ada laki-laki, ada perempuan. Nyata ada yang membedakan, itu ciptaan Tuhan. Semua kalau di mata Tuhan itu sama. Toh? Karena itu orang harus bangun itu, harus orang bina itu, orang pediri kita masing-masing. Yaitu namanya apa? Karakter yang berkaitan dengan sikap spiritual. Itu bagian dari pembelajaran tadi, pembinaan karakter. Jadi kalau orang so pandai, toh, yang sudah memiliki pengetahuan, orang ke emosi itu so bagus, so stabil. Kalau ini sikap yang ketiganya tidak ada, yaitu spiritual atau mengenai keyakinan atau agama, pasti tidak akan berjalan dengan baik semua. Toh? Karena agama adalah bagian penyeimbang dari kepandaian dan orang ke emosi. Jadi ini agama ini bagian penyeimbang. Sekali lagi mau mesti tanam baik-baik pada pikiran bahwa agama atau orang keimanan kepada Tuhan itu bagian dari penyeimbang dari orang kepandaian dan orang emosi. Kalau orang so pandai dan orang so tahu atur orang emosi, kotorannya ada agama pasti sia-sia juga kedua itu. Jadi harus dilengkapi dengan yang ketiga ini, yaitu spiritual. Orang harus tahu Tuhan, harus memiliki suatu keyakinan, atau harus dikenal dengan anak-anak atau siswa-siswa yang memiliki agama. Dan itu di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Toh? Tadi benar bilang di Indonesia ada 5 agama plus 1 aliran kepercayaan atau keyakinan. Sehingga negara melindungi itu DP bangsa dan negara DP masyarakat harus beragama. Apalagi orang yang di sekolah yang mau melindungi anak-anak harus memiliki keyakinan atau beragama. Selanjutnya, apalagi waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan nonton TV atau jalan-jalan ke mall atau sedang berpacaran dan hal lainnya. Kalau nyana ada ini agama atau orang kepercayaan kepada Tuhan, pasti orang cuma mau bingung uni. Jadwal ibadah di remaja atau di pondok pasti orang tidak punya Tuhan atau tidak beragama, pasti orang cuma mau sedia, cuma bingung-bingung mau uni televisi. No? Jadi sebagai adik-adik remaja yang mulai bertumbuh dan berkembang menuju kedewasaan, mesti hati-hati, harus pandai-pandai membagi waktu. Itu kalau orang yang beragama. Jadi zaman sekarang deh, apalagi dunia telekomunikasi begitu maju, apalagi kalau itu kuota data full, banyak kan baik anak-anak laki-laki maupun perempuan cuma paling banyak bermain gadget di HP, bermain apa itu Mobile Legend, toh? So ada pengumuman, ada ibadah, maka asikkan bermain Mobile Legend, so lupa. Tapi kalau itu sudah ditanamkan dari sejak kecil sampai orang bertumbuh dewasa dan orang tahu orang ini punya Tuhan, pasti tanpa mendengar ada pengumuman ibadah dan juga orang bermain Mobile Legend di HP, orang so tahu topik jadwal-jadwal untuk beribadah. No? Baik itu ibadah pemuda remaja, atau ibadah hari Minggu di gereja, atau ibadah hari Jumat di masjid, atau ibadah-ibadah lainnya. Agar supaya kenapa orang harus begitu? Supaya orang lebih mengenal bagaimana Tuhan itu begitu baik dan pengasih dan penyayang for orang. Loh, apalagi itu nafas kehidupan yang Tuhan ada kasih,
secara cuma-cuma, nyana dia beli sama dia beli kota. Nah, coba mau dibayangkan, coba adik-adik siswa bayangkan, kalau ini nafas kehidupan yang Tuhan ada beli, Tuhan ada kasih, kong dia beli sama dengan dia isi paket data di HP. Habis data, habis. Toh? Maka kalau Tuhan, kalau orang memiliki keyakinan bahwa orang punya Tuhan, nyana mau pakai isi data, nana mau tambah-tambah perbanyak itu nafas kehidupan lewat cuma mau isi DP berapa paket, mau isi 50 misalnya. Nah, Tuhan cuma memberikan ini nafas kehidupan secara cuma-cuma. Beda dengan itu paket data. Jadi kalau orang sudah yakin dan percaya orang punya Tuhan atau punya agama yang mengajarkan itu, orang harus hormati. Pasti 1-2 jam orang beribadah nyana rugi itu. Nah, jadi ini cuma contoh mau mengingatkan kepada kita bagaimana orang harus beraktivitas yang positif, baik itu dia sebagai remaja Kristen, remaja Muslim, remaja yang ada di Hindu, atau remaja yang ada di Buddha, atau aliran kepercayaan lainnya, agar supaya orang memiliki aktivitas-aktivitas yang positif. Jangan orang cuma bingung-bingung dengan bermain tadi, dia contoh bermain Mobile Legends. Tapi hal yang positif yaitu orang harus beribadah kepada Tuhan. Selain itu juga, selain orang memiliki aktivitas beribadah, orang juga harus terlibat dalam organisasi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kalau di sekolah ada nama kegiatan ekskul, toh ada kegiatan misalnya ke pramuka, ada kegiatan OSIS. Orang juga boleh sebagai siswa ikut di situ, karena di pramuka juga mengajarkan tentang bagaimana orang memiliki Tuhan di situ. Begitu juga dalam kegiatan OSIS. Dalam bentuk kegiatan apapun orang mau ikut, baik itu kegiatan ekskul di sekolah, tetap orang harus mengandalkan Tuhan. Begitu juga dengan kegiatan sementara ini yang orang lakukan, MPLS. Dari hari yang pertama pada hari Senin disambung pada hari ini, hari Rabu. Kalau nyana ada kekuatan dari Tuhan, mana mungkin orang bisa mengikuti sampai pada materi yang terakhir ini. Karena apa? Karena orang sadar bahwa orang punya apa? Coba siapa? Punya Tuhan yang selalu menolong dan menyertai orang semua. Jadi begitu juga yang adik-adik siswa yang ada di rumah, harus lagi mesti rajin-rajin beribadah. Ingat-ingat mesti beribadah. Jangan cuma bingung-bingung bermain di rumah. Nah, ini materi kita, dan selanjutnya orang masuk pada materi bagaimana dikatakan di sini bahwa satu hal yang terpenting lainnya yang tidak boleh diabaikan oleh para guru, baik itu guru agama di sekolah, bagaimana bisa memberikan materi atau pelajaran agama yang berorientasi kepada kepentingan remaja. Jadi orang sebagai guru agama yang ada di sekolah berupaya sebagaimana orang berkemampuan untuk membentuk ini karakter-karakter anak di sekolah ini menjadi karakter yang kuat secara keimanan. Tadi saya kasih contoh toh, di sekolah ada hari-hari tertentu orang ada waktunya 1-2 jam beribadah. Apakah beribadah jurusan atau beribadah secara umum? Kalau beribadah secara umum di SMK Negeri 1 Amurang biasanya dilakukan pada hari Senin. Itu dalam kegiatan aktivitas sekolah biasa. Selain ada upacara bendera, ada kegiatan ibadah secara umum. Itu biasanya hari Senin. Itu dilakukan pada waktu aktivitas sekolah biasa. Tapi sekarang secara daring dan luring, bahkan
pembelajaran terbatas, mau bikin bagaimana tuh ibadah? Yaitu dari orang pendiri masing-masing berdoa ke Tuhan. Toh, sebelum datang ke sekolah, orang mesti saat teduh atau do bilang sate. Tahu tuh istilah sate? Saat teduh. Jadi orang berdoa dulu dari rumah. Toh, orang boleh pakai orang pe orang tua, orang pe kakak adik di rumah, orang pe saudara-saudara di rumah. Boleh beribadah singkat di rumah sebelum beraktivitas. Begitu juga setelah sampai di sekolah, ada guru, baik itu wali kelas maupun guru agama, kasih berkumpul ke orang semua, berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Karena itu agama itu sangat perlu, harus diajar terus-menerus kepada adik-adik sekalian sebagai penerus generasi bangsa dan negara. So, kalau nyana diajarkan ini agama tadi dia bilang, orang ini kacau balau. Orang nyana tahu orang mau kemana, orang tidak memiliki agama atau tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan. Oh, boleh mengerti yang saya sampaikan? Berikut ini dia contoh, ada yang kasih tunjuk contoh. Ini ada contoh bagaimana tata cara beribadah. Ini ada gambar agama Muslim, dorang beribadah. Bagaimana dorang beribadah. Baru ada juga contoh siswa-siswi yang so tahu ada beribadah, mah dorang cuma ada bagaya-bagaya. Ini cuma contoh ya. Jadi perhatikan ini contoh ini agar supaya orang tahu pada waktu orang beribadah harus beribadah dengan tata cara ibadah yang sudah ditentukan masing-masing keyakinan kita. Ini benar ada ambil yang khusus contoh agama Muslim. Jadi contoh. Tapi kalau agama Kristen kan pasti so tahu dari tata cara beribadah bagaimana. Apalagi yang ada sebagian siswa orang ini kan memeluk agama Kristen. Jadi so tahu dari tata cara bagaimana orang beribadah secara agama Kristen. Ini cuma contoh. Jadi jangan orang mengikuti itu siswa-siswi yang pada waktu beribadah cuma banyak-banyak bermain. Ini boleh itu. Itu tidak bagus. Nah itu cuma contoh. Baru selanjutnya yang terakhir. Ini yang terakhir. Orang materi yang terakhir dikatakan di sini dituliskan bahwa namun di atas semua itu yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga. Jadi ingat, unsur keluarga itu sangat penting juga. Baru selanjutnya lingkungan masyarakat. Sekali lagi, di atas semuanya itu yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga. Jadi bagaimana itu dari keluarga mengajarkan orang harus beribadah. Baru selain dari keluarga, lingkungan di mana orang tinggal atau lingkungan masyarakat juga berpengaruh dalam orang tumbuh kembangnya suatu orang diri ini, orang karakter ini. Selanjutnya, kebijakan pemerintah baik yang di samping di sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat keberagaman yang ideal di kalangan para remaja. Jadi selain pemerintah juga tadi dia sudah bilang tuh, pemerintah menjamin orang semua memeluk agama atau memeluk orang keyakinan. Jadi pemerintah memberikan peluang dan kesempatan orang memeluk ini agama. Baru selanjutnya, karena tanpa kerjasama terkait antara unsur-unsur tersebut di atas, semuanya pasti tidak mustahil akan tercipta generasi muda yang berkualitas. Jadi kalau nyana ada dukungan dari keluarga, dari masyarakat, dari pemerintah, pasti orang akan menjadi remaja-remaja yang tidak berkualitas kalau tidak ada dukungan dari ini tiga unsur ini. Supaya orang harus berkualitas secara keimanan kita, secara keyakinan harus didukung dari keluarga,
masyarakat, dan pemerintah juga. Tadi biar saya jelaskan itu satu-satu tadi. Keluarga sangat perlu, di sekolah juga sangat perlu, di lingkungan tempat tinggal juga sangat perlu. Bahkan pemerintah memberikan kesempatan juga orang memeluk agama. Sehingga sebagai remaja dan sebagai generasi-generasi muda penerus bangsa dan negara, pasti akan tercipta generasi muda yang memiliki kualitas spiritual yang baik. Ditambah dengan kedua spiritual kualitas tadi, secara pendidikan atau intelektual, baru orang kemampuan emosional teratur, ditambah dengan ini kualitas spiritual, keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, itu materi kita pada saat ini sudah selesai. Dan untuk mengakhiri materi kita di siang hari ini, ada satu tugas yang ingin bagikan kepada kalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada sementara mengikuti materi di sekolah. Tulis dulu di DP tugas. Tugas cuma satu dulu, jangan banyak-banyak. Dengar ya DP tugas ini, yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, dengar baik-baik ini DP soal, DP tugas. Jelaskan bagaimana hubungan. Jelaskan bagaimana hubungan. Sudah? Jelaskan bagaimana hubungan yang baik untuk anak remaja dalam pembinaan mental, di sekolah, pembinaan mental di sekolah, di masyarakat maupun dalam hubungan berbangsa dan bernegara. Di sekolah baru, di lingkungan baru, berbangsa dan bernegara. Nah, cuma itu soal, dan bisa kirim di lewat WA masing-masing yang sudah disiapkan oleh jurusan, nanti mau periksa di sana. Ya, itulah materi kita pada siang hari ini. Kiranya bisa bermanfaat bagi kita sekalian, dan saya sebagai guru pelajaran agama Kristen menyampaikan terima kasih kepada peserta didik yang sudah mengikuti. Jadi sebelum Nermo tutup ini, ada pertanyaan enggak? So jelas semua? Oh, oke. Kalau sudah ada, Nerso tutup. Nanti itu pertanyaan tadi yang Nerso kasih, silakan dijawab lewat WA. Cuma satu pertanyaan. Jadi baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah sementara menerima materi terakhir ini, silakan jawab pertanyaan yang sudah disampaikan tadi dan dikirim lewat WA masing-masing yang sudah ditentukan oleh jurusan. Nanti tinggal pembawa materi atau guru yang sedang membawa materi kurang lebih mengecek. Atas nama pribadi menyampaikan terima kasih, dan sebagai pesan kepada adik-adik di rumah bahkan yang ada di sekolah, mari tetap orang jaga jarak
tetap memakai masker dan rajin cuci tangan di air yang mengalir. Karena orang semua ini sementara bergumul dengan namanya COVID-19. Dan kalau orang punya keyakinan, orang punya Tuhan, pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang. Karena itu orang mesti rajin-rajin beribadah. Loh, jangan cuma banyak bermain, tapi harus rajin-rajin beribadah. Oke, sekian. Terima kasih. SMK. 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 Ya, terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih. Beri aplaus dulu. Oke. Ya. Untuk kegiatan hari ini saya tibakan di sini. Nanti besok ada tata krama dan pramuka. Tata krama, pramuka dan arti dan makna biawasan yang Mandala. Ini penting, ya penting karena dalam pelaksanaan Biata Mandala ini mencakup seluruh kegiatan yang ada di SMK Indonesia Tokrak. Jadi sekali lagi disampaikan terima kasih untuk Bapak Pembawa Materi, Bapak Algimiro, Carter Algimiro, Mokat STH. Nah, itu. Dan Bapak ini teman saya di dalam tugas di bagian kesiswaan. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Salam sehat selalu. Ya.